Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sementara saudaraku yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Gema naturalisasi itu sangat kencang ya. Ada beberapa yang kontra, tapi mayoritas bangsa dan rakyat Indonesia sepakat karena bisa mengangkat harkat martabat sepak bola Indonesia ya. Tapi di sisi lain ya, punggawa baru tim nasional ya yang dinaturalisasi itu juga ketiban banyak berkah. Selain banyak digandrungi pecinta bola tanah air, mereka juga ternyata naik nilai jualnya. Menurut Transfermarkt per Juni tahun 2024, beberapa pemain timnas mengalami lonjakan dijual dalam pasar ya, artinya sangat signifikan. Hal tersebut terjadi salah satu berkat performa apinya di tim Garuda yang dimainkan bersama Garuda. Nah, itu kan membawa lonjakan ya nilai jual yang sangat signifikan. Nah, terlepas dari itu juga rupanya klub-klub ya itu yang dinaungi para pemain nasional, pemain naturalisasi juga mendapat keuntungan besar, di mana klub-klub tersebut harga dari pemain tersebut naik otomatis kalau dijual pemain-pemain tersebut yang dinaturalisasi ke Indonesia mendapat keuntungan yang besar. Nah, di sini coba kita mengurai ya, beberapa klub mana saja yang mendapat ketiban durian runtuh ya. Di Liga Inggris ada Wolverhampton adalah salah satu klub yang ketiban durian runtuh. Pemain yang sedang mereka pinjamkan ke Shimizu Osaka, Justin Hubner, nilai jualnya melonjak gratis saat berseragam merah putih. Menariknya, nilai jual Hubner naik selang beberapa hari setelah timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang lalu. Nah, data Transfermarkt tanggal 12 Juni tahun 2024, nilai jual Justin Hubner itu melambung tinggi ya, mencapai 6,08 miliar. Padahal sebelum awal tahun 2024 nilai jual Hubner itu terpantau masih di angka 3,48 miliar. Sejak dipinjamkan ke Osaka bulan Maret lalu ya, padahal Hubner tampil tak meyakinkan, baru tampil di 5 laga saja. Tapi dia main di timnas Indonesia sangat bagus formanya. Ya, sejak Piala Asia tahun 2023 kan, Hubner selalu jadi pilihan utama Sintayong sebagai bek tengah, meski banyak dikritik karena terlalu aktif di medsos dan sering blunder. Justin termasuk tampil apik di lapangan saat menghadapi Filipina, dan dia juga masih umur 20 tahun. Nilai jualnya ya, itu sangat melambung tinggi. Bukan tidak mungkin ya, dia akan terus naik sebagai Transfermarkt-nya. Karena apa? Karena umur itu sangat pengaruh terhadap pemilihan pemain-pemain tersebut. Jadi manajer pembinaan Wolver, Stephen Davis, yang awalnya berharap Hubner bisa berkembang di Osaka, setidaknya kini bisa tersenyum melihat pemainnya nilai jualnya naik di Wolves, bisa untung besar ya dia.
jika menjual Hubner ke klub lain setelah masa pinjamannya berakhir pada Desember tahun 2024. Sama seperti Justin Hubner, Ivan Joner juga mengalami kenaikan nilai jual yang signifikan. Nilai jual Ivan itu pada tanggal 12 Juni tahun 2024 melonjak hingga mencapai 6,8 miliar. Padahal sebelumnya bulan Januari tahun 2024 pemain FC Utrecht U21 tersebut nilai jualnya cuma 5,21 miliar. Kenaikan tersebut bukan yang pertama kali dialami Ivan Joner. Pertama kali debut berseragam merah putih, nilai jual juga sempat mengalami kenaikan yang cukup drastis. Dikutip dari Transfermarkt, Ivan Joner saat masih berwarga negara Belanda hanya punya nilai jual 4,34 juta, ya. Artinya 434 juta aja, belum sampai menyentuh 1 miliar. Namun setelah debut di Timnas Garuda pada bulan Juli tahun 2023 ada kenaikan yang cukup signifikan, ya. Nilai jual langsung naik menjadi 5,21 miliar. Fantastis. Nah, dan terbukti Ivan Joner itu sebagai tim yang termasuk andalan dari Sintayong yang sempat tampil di Timnas Indonesia. Untuk di klub FC Utrecht U21 bahkan baru tampil 11 kali di Divisi 2 Liga Belanda musim ini. FC Utrecht sebagai klub pemilik senang sekali melihat pemain mudanya tersebut terus mengalami kenaikan secara nilai jual. Utrecht selama ini selalu mempersilahkan Joner membela tim Indonesia. Terbukti membuahkan hasil, keuntungan besar di FC Utrecht tersebut bisa dimanfaatkan ketika Ivan Joner mulai banyak peminat dan masih umur 20 tahun. Pemain yang diprediksi Roberto Mancini ini punya potensi dilirik klub-klub Eropa, ya. Karena memang punya dedikasi dan permainan yang luar biasa. Itulah untungnya ikut Garuda, ya. Dan klub-klub besar Eropa saat ini menanti pemain-pemain jebolan Timnas Indonesia, ya, untuk direkrut menjadi punggawa-punggawa klub-klub Eropa. Ini tentunya akan memicu, ya, teman-teman yang lain untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Jadi dalam hal ini semua diuntungkan. Di Indonesia Timnas naik, warga Indonesia untung. Untuk pemain sendiri harganya naik dan skillnya dan populernya naik, diuntungkan. Yang punya klub yang menaungi pemain tersebut juga untung karena nilai jualnya naik tinggi. Jadi inilah saling menguntungkan, ya. Saya pikir terima kasih. Merdeka.